warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Yuni Pramantya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Product Online Offer atau penawaran produk secara online dan Price the Online Value yang beranggotakan saya sendiri Vito Yuni Pramantya dengan NIM 338. Terus teman saya Surya Hidayat, Iqbal Febrianto, Kevin Doni, Farid Kibar, Muhammad Arif, Ardi Sartrianto, dan Saril Nur. Oke, slide pertama akan dibacakan atau dipresentasikan oleh saya sendiri, yakni mengenai produk dalam memanfaatkan internet. Satu produk merupakan sekumpulan manfaat yang memuaskan kebutuhan organisasi atau konsumen. Bisa barang, layanan, ide, orang, dan tempat. Selanjutnya, menciptakan nilai pelanggan secara online. Yang pertama, mengerti pasar dan mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Dalam hal ini, pemasar harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, serta bisa memenuhi kebutuhan mereka. Poin selanjutnya, pemasar harus merancang strategi pemasaran untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Ya, di sini strategi pemasaran sangatlah penting dalam keberhasilan suatu produk yang akan dipasarkan. Ya, pemasar harus jeli dalam menentukan strategi, misal menentukan biaya pemasaran berapa, begitu. Yang poin selanjutnya, membangun program pemasaran yang terintegrasi untuk mendapatkan nilai tambah di mata pelanggan. Ya, tentu saja kalau pelanggan itu merasa kebutuhannya terpenuhi dan diinginkan, pasti dia akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan, begitu. Yang selanjutnya, membangun hubungan baik yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Ya, tentu hal ini sangat penting karena kalau pelanggan suka dan puas terhadap produk yang mereka beli, otomatis mereka akan memberikan feedback dengan apa? Dengan mereka melakukan pembelian secara berulang, ya, karena mereka puas. Yang poin terakhir, menangkap kembali nilai pelanggan yang telah dibangun untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jelas karena di sini pelanggan adalah aset yang paling berharga dari perusahaan yang menjual produk atau jasa. Selanjutnya, manfaat produk. Yang pertama, atribut. Atribut meliputi kualitas dan fitur spesifik. Manfaat atribut adalah fitur yang sama dari perspektif pelanggan. Di sini atribut saya contohkan seperti website sebagai media pemasaran. Yang kedua, branding. Branding merek mencakup nama, simbol, atau informasi dan. Nah, saya mencontohkan pada produk motor Beat. Nah, itu udah melakukan brandingnya, meletakkan simbol, meletakkan nama di samping kanan dan kiri, dan juga logo Honda di bawah headlamp depan. Selanjutnya, layanan dan dukungan. Layanan dukungan merupakan keseluruhan dukungan dan servis yang disediakan oleh sebuah bisnis pada pelanggan-pelanggannya, mulai dari sebelum, sewaktu, dan sesudah proses pembelian berlangsung. Saya misalkan dengan pada pelanggan yang membeli produk motor, pasti sebelumnya dijelaskan mengenai harganya, fitur-fiturnya oleh sang pemasar di situ. Sewaktu membeli dan sesudah pasti biasanya terdapat gratis servis selama 4 kali. Label yang didesain dengan baik dan menarik meliputi gambar, warna, pemilihan jenis huruf dan simbol, yaitu Honda Beat. Huruf Beat-nya itu dibuat warna-warni, menggunakan font-font yang nggak biasa sehingga bisa menarik pelanggan, khususnya anak muda. Yang selanjutnya, tanda kode pelanggan melalui crowdsourcing. Crowdsourcing merupakan sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Nah, itu pengertian dari crowdsourcing sendiri. Dan yang terakhir,
properti internet memunculkan peluang lainnya. Maksudnya di sini yakni agar produk yang kita jual bisa membuat pembeli atau konsumen tertarik misalnya dari penyajian produk, kualitas barang, terus skrip yang digunakan seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Surya Hidayat. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Surya Hidayat, NIM 354. Di sini saya akan lanjutkan presentasi tentang strategi produk baru untuk pemasaran online. Terdapat 3 strategi. Yang pertama, tentukan kelayakan sasaran. Di mana langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menentukan kelayakan sasaran dari produk kita. Dengan menentukan kelayakan sasaran, aktivitas pemasaran dapat menyasar calon konsumen secara cepat. Dan yang kedua, yaitu membuat website. Dengan membuat website, konsumen menjadi lebih mudah dalam memantau situasi perusahaan atau toko apabila ada promo, event atau produk baru. Jadi konsumen hanya cukup melihatnya melalui website saja. Yang ketiga yaitu tampilan yang user friendly. Setelah teman-teman membangun suatu website, teman-teman dapat menggunakan jasa designer developer web, sehingga website teman-teman yang dikunjungi banyak orang, mereka dapat membantu teman-teman membuat desain web yang user friendly, yang responsif, dan meningkatkan traffic pada website teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya yaitu mengenai digital marketing. Dengan digital marketing, pemasaran online yang dilakukan dapat berjalan dengan memuaskan. Selain itu juga kita bisa mendapatkan traffic yang cukup tinggi di situs kita. Untuk dapat mencapai hasil tersebut, kegiatan digital marketing yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama, menggunakan Google AdWords. Google AdWords ini merupakan salah satu wadah kegiatan periklanan secara online. Pengguna dapat mengatur penempatan iklan di Google Search, lokasi audiens, bahasa, kata kunci, dan lain sebagainya untuk meningkatkan performa iklan. Jika pengaturan sesuai, maka iklan dapat memiliki performa yang cukup baik dan traffic pun meningkat. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada SEO, Search Engine Optimize. Adalah upaya optimasi suatu website atau halaman untuk menempati halaman pertama Google. Jika optimasi berjalan dengan baik, kemungkinan besar website atau halaman tersebut akan berada di halaman pertama Google. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan Facebook Ads. Dengan menggunakan Facebook Ads, segmentasi pasar dapat kita lakukan dengan mudah. Kita dapat memilih audiens berdasarkan umur, hobi, lokasi, ataupun gender yang beriklan. Oleh karena itu, kita dapat menyasar target kalayak yang tepat jika beriklan di Facebook Ads. Selanjutnya, promosi di sosial media. Selanjutnya, promosi di sosial media. Kini pengguna sosial media kian bertambah seiring berjalannya waktu. Manfaatkan hal ini sebagai momentum untuk melakukan pemasaran. Dengan begitu, bukan suatu hal yang mustahil, produk kita akan semakin diketahui oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febrianto, NIM 51702113555. Saya akan melanjutkan presentasi dari Surya Hidayat. Saya akan membahas tentang kasus dari Lazada.
Lazada.co.id adalah salah satu toko online terbaik di Indonesia yang hadir dengan konsep produk yang lengkap dan kemudahan berbelanja pesan antar atau online. Nah, ketika Lazada ini berdiri, mereka berfokus pada penjualan produk elektronik dan ini terbukti 95% penjualannya berasal dari produk elektronik. Lazada memberikan pelayanan yang terbaik dari segi kelengkapan produk, pelayanan, dan sistem bayaran. Lazada menyediakan banyak pilihan produk dari berbagai merek dan potongan harga yang berbeda dari toko online yang lainnya. Selain itu, Lazada sangat peka terhadap perkembangan atau tren yang sedang berkembang di Indonesia. Dan berkat cepatnya perkembangan Lazada menduduki top website di Indonesia. Selanjutnya adalah website yang user friendly. Konsumen terkadang disulitkan dengan belanja online karena website dan navigasinya sangatlah rumit. Namun Lazada memiliki tampilan yang sangat menarik dan navigasinya yang sangat jelas, sehingga konsumen tidak tersasar dalam mengunjungi atau surfing di website Lazada. Lazada juga menampilkan produk-produk yang unggulan yang memudahkan konsumen dapat melihat produk-produk yang memiliki kualitas terbaik. Selanjutnya, Lazada memberikan penyedia layanan pembayaran terbaik dibandingkan toko online yang lainnya untuk pengguna dan memudahkan pengguna dalam menentukan pilihan pembayaran. Contohnya ada menggunakan kartu debit, kartu kredit, lalu selanjutnya menggunakan Dana, atau juga dapat melanjutkan atau dapat menggunakan pembayaran melalui Indomaret ataupun Alfamart. Sekian. Perkenalkan, nama saya Kevin Dodi Damara Putra, NIM 359. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Saudara Iqbal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian harga. Harga adalah sejumlah uang atau sesuatu yang lain yang digunakan untuk mendapatkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Dengan kata lain, harga merupakan apa yang kita beli untuk mendapatkan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan dari produk atau jasa yang kita hasilkan. Selanjutnya yaitu mengenai elastisitas harga. Elastisitas harga meliputi konsumen cenderung memberikan respon yang lebih besar atas setiap rencana kenaikan dibandingkan dengan kenyataan. Yang dimaksud di sini yaitu konsumen itu lebih cenderung memberikan respon terhadap rencana kenaikan pada suatu barang dibandingkan dari harga tersebut sudah naik. Jadi konsumen itu intinya lebih resah, lebih menanggapi rencana-rencana kenaikannya daripada kenyataan kenaikan harga tersebut. Yang kedua yaitu konsumen akan lebih sensitif terhadap penurunan harga dibandingkan dengan kenaikan harga. Nah, di sini bisa diibaratkan konsumen itu lebih tertarik pada toko-toko atau kepada potongan-potongan harga, atau misal ada diskon gitu, konsumen itu lebih sensitif akan hal itu daripada dengan kenaikan harga. Oke, selanjutnya mengenai tahapan penetapan harga. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penetapan harga. Pada tahapan ini perusahaan itu harus tahu dalam memberi harga atau dalam menetapkan harga itu ditujukan untuk siapa. Misalnya ditujukan untuk
kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu mengantisipasi reaksi dalam persaingan. Nah, dalam hal ini penetapan harga itu dibutuhkan supaya pesaing itu tidak bisa mengungguli kita. Jadi misalnya kita dalam menetapkan harga itu tentunya harus diimbangi dengan kualitas harga. Konsumen akan lebih tertarik dengan harga yang rendah dan memiliki kualitas barang yang baik. Nah, sebagai perusahaan itu harus bisa atau harus dalam penetapan harganya itu harus bisa mengungguli dari pesaingnya supaya dapat lebih menarik perhatian konsumen untuk membeli barang yang kita hasilkan. Selanjutnya yaitu menentukan pangsa pasar yang dapat diharapkan. Nah, dalam tahap ini penetapan harga itu harus melihat situasi pasar yang ada. Misal pada pasar yang sudah ada itu harga untuk barangnya sekian. Nah, kita dalam menentukan harganya juga tidak boleh jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi dibanding dari pasar-pasar yang sudah ada. Selanjutnya yaitu memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Nah, dalam tahap ini perusahaan itu harus memilih strategi-strategi dalam penetapan harga supaya sasaran pasar yang kita tuju itu dapat membeli barang yang kita hasilkan. Dengan begitu perusahaan kita akan memperoleh laba yang maksimal. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Gibernanta, NIM 51702111365. Saya akan meneruskan presentasi dari saudara Kevin Doni Damara Putra. Saya akan menjelaskan tentang perspektif dari penjual dan pembeli. Arti harga memiliki sudut pandang yang berbeda dari penjual dan pembeli. Pada umumnya, setiap pihak memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda, dan kedua belah pihak harus setuju atau tidak terjadinya penjualan. Selanjutnya yaitu buyer perspektif atau perspektif pembeli, di mana pandangan pembeli dalam suatu harga produk diukur dari nilai guna utilitas dan keterjangkauan harganya. Selanjutnya yaitu biaya yang sebenarnya. Untuk era saat ini, pembeli harus sangat jeli dan sangat pintar memahami permainan strategi pasar, di mana harga yang ditawarkan penjual belum tentu semuanya dicantumkan di lapaknya atau tokonya. Saya contohkan yaitu promo di Lazada, di mana di promo Lazada ada promo yang memiliki harga yang menggiurkan, akan tetapi penjual tidak mencantumkan harga pajak, ongkos kirim, atau asuransi. Bisa jadi pajaknya besar, akan tapi memang promonya besar, tapi juga memiliki pajak besar. Yang selanjutnya yaitu kontrol pembeli, di mana pada era saat ini pembeli memiliki bargaining power yang sangat tinggi, atau mereka bisa mempengaruhi strategi pasar elektronik, termasuk untuk penetapan harga. Contohnya di penjualan auction atau lelang. Saya contohkan di Lazada, di mana pembeli menawarkan harga kepada penjual dan di mana penjual akan menerima atau membatalkan tawaran dari pembeli tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pratama, NIM 380. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Farid Gibernanta. Nah, saya akan menjelaskan dua faktor tentang harga
terkait seller perspektif. Nah, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu para pemasar mulai dengan menetapkan sasaran harga secara keseluruhan dari yang berorientasi pada laba, pasar hingga persaingan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu harga persaingan, faktor pasar, hubungan harga sesuai permintaan dan perilaku pelanggan yang mempengaruhi strategi perusahaan baik secara online maupun secara offline. Bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 jenis pasar dengan tantangan penetapan harga yang berbeda. Yang pertama ada persaingan murni. Nah, pasar ini terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang berdagang komoditas seragam. Yang kedua yaitu persaingan monopolistik. Nah, pasar ini terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang berdagang dengan kisaran harga dan bukan harga pasar tunggal. Yang ketiga yaitu pasar oligopolistik. Pasar ini terdiri dari beberapa penjual yang sangat sensitif terhadap strategi penetapan harga dan pemasaran satu sama lain. Contohnya itu agen pelayanan online seperti Expedia. Yang keempat yaitu adalah monopoli murni. Nah, pasar ini terdiri dari satu penjual yang harganya itu biasanya diatur oleh pemerintah. Contohnya yaitu penyedia layanan internet. Bab selanjutnya yaitu payment method atau metode pembayaran. Nah, metode pembayaran yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pelanggan untuk membayar barang dan jasa. Nah, apabila akan memulai bisnis baru, metode pembayaran ini berguna untuk memudahkan para pelanggan untuk menentukan metode apa yang akan mereka gunakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Satrianto dengan NIM 381. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Arif Pratama. Kali ini saya akan membahas materi mengenai kartu kredit dan debit. Kartu kredit dan debit merupakan salah satu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan bank maupun lembaga keuangan untuk melakukan sebuah pembayaran. Dengan kartu tersebut kita akan menjadi lebih mudah dalam melakukan sebuah pembelian tentunya. Dengan kartu kredit dapat memungkinkan kita membayar suatu barang dengan berhutang pada penyedia kredit tersebut. Sebaliknya, jika kita menggunakan kartu debit, maka rekening yang kita miliki akan berkurang ketika kita akan melakukan sebuah pembelian. Lalu yang kedua, pembayaran online. Dalam pembayaran online kita dapat melakukan dengan dua opsi, yaitu tunai dan online. Dalam pembayaran online contohnya kita bisa menggunakan situs web yaitu PayPal. Pembayaran online biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada pembayaran tunai. Lalu selanjutnya ada mata uang digital. Mata uang digital itu merupakan sebuah pilihan yang sangat populer pada saat ini untuk melakukan pembayaran. Misalnya itu seperti Bitcoin yang sering digunakan dalam sebuah bisnis karena dapat menghemat waktu dan biaya tentunya. Dan yang terakhir itu strategi penetapan harga. Nah, di dalam strategi penetapan harga ini, dalam menentukan harga terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan tentunya, yaitu yang pertama ada fixed pricing. Fixed pricing itu merupakan sesuatu yang telah kita tetapkan berdasarkan harga yang kita tentukan. Dan yang kedua ada dynamic pricing, merupakan harga produk dan jasa yang akan
bervariasi untuk suatu produk dan jasa yang sejenis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Nur Arifin dengan NIM 393. Saya merupakan pemateri terakhir dari kelompok 5 dan akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ardi Satrianto. Saya akan membawakan materi mengenai 4 model metode fixed pricing. Yang pertama yaitu ada list price, yaitu penentuan harga berdasarkan dari list harga yang kita punya. Jadi sebelum memasarkan sebuah produk, kita sebelumnya sudah menentukan harga dari sebuah produk tersebut. Yang kedua ada produk fitur dependent. Nah, yaitu menentukan harga berdasarkan pada fitur, jumlah, dan kualitas produk. Biasanya jika fitur, jumlah, dan kualitas sebuah produk itu baik, maka harga yang kita tetapkan dapat tinggi. Yang ketiga ada customer segment dependent, yaitu di sini ada perbedaan harga yang ditentukan oleh segmen pelanggan yang dijadikan sasaran. Jadi sasaran tersebut akan berbeda-beda pada setiap pelanggan. Yang keempat terdapat volume dependent, yaitu penentuan harga berdasarkan variasi harga dari kuantitas pembelian suatu produk tersebut. Dan selanjutnya ada 4 kondisi pada dynamic pricing. Yang pertama ada negotiation atau negosiasi, yaitu harga berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli. Jadi sebelum pelanggan mendapatkan sebuah produk, terjadilah diskusi atau negosiasi untuk menentukan harga produk tersebut. Yang kedua ada yield management, yaitu menentukan harga berdasarkan waktu dan kondisi tertentu. Yang ketiga terdapat real-time market, yaitu penentuan harga berdasarkan kondisi pasar yang saat ini sebenarnya berdasarkan variabel permintaan dan penawaran. Yang keempat ada auction, yang merupakan penentuan harga berdasarkan pada penawaran yang paling kompetitif. Nah, di sini penawaran yang kompetitif diciptakan oleh para perusahaan yang menawarkan suatu produk dengan harga yang bisa bersaing atau kompetitif. Materi selanjutnya yaitu ada renting software atau penyewaan sebuah perangkat lunak. Perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak terkadang memutuskan untuk lebih menyewakan produknya daripada menjualnya kepada pelanggan. Namun di sini pembeli ingin membeli perangkat lunak tersebut yang tentunya ingin mereka gunakan secara teratur dan berkelanjutan secara terus-menerus. Contohnya yaitu seperti pembelian dalam Microsoft Office. Nah, di sini jika organisasi ingin menggunakan perangkat lunak untuk jangka pendek dan tidak ingin mengeluarkan biaya untuk menginstal serta tidak ingin memelihara server yang mereka miliki, maka dengan menyewa perangkat lunak maka itu menjadi pilihan yang tepat atau pilihan yang terbaik daripada harus membelinya. Kemudian materi selanjutnya ada price placement on web page,
yaitu banyak pengusaha retailer di dunia yang menemukan bahwa jika mereka menawarkan sebuah produk kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi secara keseluruhan, maka harga keseluruhan penjualan produk yang mereka miliki maka akan lebih tinggi juga daripada jika mereka menjual produk mereka atau menawarkan produk mereka dengan harga yang lebih rendah, maka nantinya harga jual produk dari perusahaan tersebut akan mengikuti harga yang sebelumnya, yaitu dengan harga rendah. Kita contohkan dalam perusahaan Yesware yang menawarkan pelayanan dengan kategori dan harga yang berbeda, tentunya dengan fasilitas dan fitur yang didapatkan juga berbeda. Nah, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 5. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.